Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang aktor Indonesia yang namanya sempat eksis di kalangan anak muda era tahun 2000-an. Namun ia tidak sendirian. Hari ini dirinya hadir bersama sang istri yang luar biasa. Keduanya selalu setia berjalan bersama di tengah pergumulan hidup yang datang bertubi-tubi, mulai dari kehilangan orang-orang tersayang hingga keluarga kecil mereka yang harus terus berjuang demi denyut kehidupan meski di tengah kesulitan ekonomi. Pemirsa, mari kita simak bersama kisah Aji Yusman dan Saskia di Hati ke Hati. Halo, selamat datang. Halo Kanya. Aduh, senang banget Aji, Saskia bisa hadir di sini. Terima kasih Kanya. DAI TV sudah menerima kita. Oke. Sama istri. Ini kalau kita bicara ya Aji Yusman, aduh saya inget banget itu era 2000-an awal sampai 2010-an. Itu namanya tuh hits banget. Like gak hanya sinetron, FTV memang eranya tuh FTV lagi banyak banget kan di era itu. Mungkin kita boleh flashback dikit gak sih? Gimana dirimu dulu mengawali karir? Nah, itu bukan eranya sosmed kan, jadi masih casting-casting kan? Pure 100% real casting pada saat itu. Oke. Beda dengan casting-casting sekarang ya. Jadi emang awal itu kalau nggak salah kelas 3 SD. Dari 3 SD? Kelas 3 SD itu dunia iklan awalnya Kak. Just iklan, nggak ada persinetronan, pertelevisian apapun, kita nggak, just pure iklan. Lantas kemudian setelah selesai kelas 6 SD masuk ke SMP kelas 1 baru tuh coba-coba tuh almarhumah ibu. Barangkali ada rezekinya di situ. Nah, dari situ kemudian lama-kelamaan mungkin ada hokinya Kak. Pelan-pelan sampai pecah telurnya itu alhamdulillah di tahun 2003 judul Inikah Rasanya. Wah, itu berarti umur berapa tuh Aji waktu itu? Kalau nggak salah waktu 2003 itu menjelang SMA kelas 3 mau selesai. Setelah itu memfilmkan, membintangi banyak FTV. Itu terus berjalan, apa lagi yang terjadi dari 2003 sampai dengan sekarang? Turning point-nya itu kayaknya ini nih baru dimulai di 2010 yang dimana mamaku berpulang kayaknya. Di tahun itu aku merasakan kehilangan yang benar-benar sangat amat mendalam karena orang terdekat selama aku berjalan di muka bumi ini seorang ibu. Tempat aku untuk mencharge, tempat aku untuk menaruh sesuatu, tempat aku untuk berlindung dan sebagainya. Pada saat itu ibu meninggal karena sakit yang mendadak atau yang sudah memang ada sebelumnya? Stroke. Mendadak ke hari itu atau udah? Jadi serangan stroke itu serangan kedua. Di serangan kedua tersebut langsung pecah pembuluh darah. Menghabiskan masa perawatan di rumah sakit itu 8 bulan 10 hari. Karena 2 kali pasca operasi. Menunggu dari operasi pertama sampai kedua itu kurang lebih 3-4 bulan, setelah itu recovery. Setelah 8 bulan 10 hari terlewat, almarhumah ibu sempat berjuang di rumah karena sudah diperbolehkan pulang. 6 bulan. Pada saat maminya Aji mengalami serangan stroke, apakah Aji ada di sekitar situ atau lagi bekerja? Atau? Sangat menyaksikan 100% proses serangan stroke yang kedua tersebut sampai dengan pecahnya pembuluh darah. 100% dari awal sampai akhir aku melihat semua. Lihat semuanya. Dan itu setelah tahapan itu dirawat selama 8 bulan 10 hari. Lalu 6 bulan kemudian mama pun berpulang. Apa rasanya pada saat itu? Marah, nggak terima pastinya. Sampai Allah doesn't exist, Allah is fake. Begitu besar. Di tahun itu ya? Iya. Di tahun itu. 2010 itu. Ya. Tapi aku tidak pernah
berani merendahkan atau menafikan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang menolongku sampai saat ini kan. Kembali lagi saya masih meraba pada saat kamu sedang berada di tahun 2010, sedang melihat dunia dari segi sangat negatif. Pada saat itu kamu melihat dunia keartisan bagaimana? Sebagai hal yang negatif juga atau kan kamu sempat bilang mau meninggalkan. Kamu tinggalkan 2010. Ya. Terus kamu ngapain hidupnya? Kerjaan aku kalau nggak salah agak cuman berdiam diri di kamar, makan, ketemu orang pun seminggu sekali belum tentu Kak. Lah? Jadi aku cuma hidup di dalam rumah aja begitu. Jadi benar-benar dark banget pada saat itu. Berapa lama hal itu berlangsung? 2 tahun deh kurang lebih Kak. Apa yang merubah kamu? Pada saat malam itu, Ini 2012. 2012. Rumah kakekku itu kan dikelilingin masjid kan. Depan, belakang, walaupun nggak begitu berdekatan, tapi radius sekitar 200 meteran itu pasti masjid semua. Depan masjid, belakang, kanan, kiri, kanan, itu masjid semua. Muazinnya tuh aku kenal Kak. Suara-suaranya aku kenal. Oh ini si Bapak Fulan nih, Bapak Fulan. Nah, suatu ketika tibalah azan Isya pada saat itu aku masih ingat betul. Kok ini yang azan beda ya? Begitu indah gitu aku dengarnya kan. Kayak semacam di tanah suci lah. Sampai dengan sendirinya tanpa sadar membuat badan ini tergerak. Untuk mengambil wudu kembali. Mencari sejadah yang selama 2 tahun aku tinggalkan. Tergerak, lambat laun aku hentangkan sejadah. Kebetulan pada saat itu tidak sehabis minum, tidak sehabis apalagi drugs. Benar-benar bersih. Nggak tahu kenapa memang itu rencana Tuhan. Dia ada yang bisa meng-create sempurna, itu cuma Tuhan. Di 2 hari sebelum kejadian itu tumben aku nggak nyentuh alkohol sama sekali Kak. Nggak mau aja. Tibalah di malam tersebut, aku sambung tadi Kak. Tentang sejadah, rakaat pertama normal, nggak ada apapun yang terjadi. Rakaat kedua tahiyat. Setelah tahiyat bangun kembali, everything is dark. Pikir mati lampu Kak. Oh segelap itu Gelap. yang oke. Tapi posisi masih sholat. Oke. Karena kan nggak boleh kita membatalkan sholat kalau misalkan nggak yang benar-benar urgent gitu kan. Kalau bisa selagi kau lanjutkan sampai titik akhir, lanjutkanlah. Kok mati lampu kali ini berbeda kayaknya. Biasanya kalau mati lampu, jangankan sejadah yang jauh, tangan pun masih terlihat awar-awar gitu. Nah ini everything is dark, nggak ada yang bisa aku lihat satupun. Dari kejauhan aku ngelihat satu titik kecil, itu putihnya nggak pernah aku lihat di bumi selama aku hidup ya Kak ya. Jadi putih sangat bersinar, tapi nggak sakit saat kita memandang titik tersebut gitu. Lama-lama ini dalam keadaan sholat loh Kak. Dalam keadaan sholat aku masih mencerna tuh apa ya. Jadi even aku melihat ke titik sini itu tetap terlihat gitu loh. Lama-lama titik ini berubah lah menjadi suatu bentuk yang saking besarnya pun ketika kita membuang arah pandangan itu nggak akan bisa. Karena titik ini sudah berubah menjadi sesuatu yang besar. Gitu. Aku pernah lihat bentuk ini di mana ya? Coba mencerna. Di tengah sholat kamu? Di tengah sholat itu. Akhirnya di satu titik aku ingat aku pernah lihat bentuk itu, ternyata yang aku bukan ngelihat Allah, aku ngelihat lafaz Allah. Di detik itu pun aku langsung istighfar. Aku berpikir, this is it, this is my moment. Moment of what? Mungkin aku harus meninggalkan dunia ini. Kupikir pada saat itu Kak. Aku beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Tuhanku, maafkanlah kalau selama ini aku menafikanmu. Maafkan aku, tolong izinkan aku ya Allah ya Rabbi. Selesaikan sholat ini sampai akhir. Itu merinding kayaknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu merinding semua. Lama-kelamaan bisa terucapkan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai tahiyat selesai, everything is normal again. Lalu dari situ jadi rajin beribadah. Sempat pindah 100% dari dunia entertain ke dunia yang lain yang dimana maksudnya
pekerjaan yang lain yang tidak ada berhubungan dengan entertain. Yang Kak-nya tadi tanya, aku sempat aktif dalam pengurusan perizinan kapal pesiar asing masuk ke perairan Indonesia. Itu aku yang urus dan sebagainya. Sampai pandemik datang ke Indonesia dengan sangat luar biasa menghantam semua sektor pada saat itu. Kita tiarap. Di situ aku putuskan di 2021, Saskia selalu di samping aku kayaknya. Karena aku putuskan di 2021, kita meresmikan dalam suatu hubungan sah pernikahan yang disetujui dari pihak keluarga besar perempuan. Ada satu momentum yang menarik. Pada saat Aji cerita, salah satu titik terendah dalam hidupnya secara pribadi adalah pada tahun 2010 ditinggal oleh mami tercinta, masuk ke masa kelam selama 2 tahun, 2010 sampai dengan 2012, dan pada saat itu Saskia belum ada. Saskia baru hadir di tahun 2014. Tapi sudah sempat mendengar belum mengenai bahwa, waduh, karena udah kenal dari kecil kan? Iya. Itu Aji kehilangan maminya, wah dia berantakan hidupnya atau seperti itu, sempat dengar nggak? Kalau untuk masalah soal Aji yang kayak gimana-gimananya, aku memang belum dengar Kak, karena memang jaraknya itu lumayan lama ya, lost contact sama Aji. Cuman ada yang dimana posisi itu aku sempat dengar orang tante Indah udah meninggal kok, gitu kan, namanya Mama Indah ya, almarhumah. Orang maminya udah meninggal gitu. Di situ aku tersentuh dan nangis Kak. Di situ karena kan ya yang aku tahu itu kan sosok Aji Yusman ini dia dekat sama mamanya. Mana-mana mamanya, selalu mamanya. Nah, kenapa aku bisa ketemu lagi sama Aji ini? Ya itu dari gimana sih kehidupan Aji yang sekarang gitu, dan apalagi masalah aku yang sebelumnya kan, sebelum sama Aji ini kan memang bener-bener sangat yang udah kayak berantakan gitu, dan aku juga nggak mau tahu juga gimana nih ngadu sama siapa gini kan. Yang aku tahu kan Aji kan juga dulu baik banget sama aku gitu, jadi dimana aku cari Aji ini gitu sampai dapet akhirnya ketemu. Ya udah kita saling sharing dan aku ketemu dia bukan yang orang yang udah kerja lagi, masih kayak ibarat nggak ada kerjaan sama sekali, belum. Jadi memang dari nol lagi aku ketemu dia gitu. Cuman dia di mana selalu bilang, aku tuh lagi belum punya apa-apa, Vi, katanya gitu. Emang aku mau minta apa dari kamu, Kak? Aku cuma minta kamu selamatin aku pelan-pelan nyari kerjaan. Ya udah, aku cuma minta cari tempat yang benar-benar aman buat aku. Nah, ini saya akan nyeret sedikit ke masa yang sekarang dari apa yang disampaikan oleh Saskia, bahwa Aji sebagai laki-laki memiliki karakter bahwa saya laki-laki, saya harus provide kamu. Udah, kamu stay aja di rumah, urus anak-anak. Tapi kan kenyataannya, sorry ya Ji ya, yang kita ketahuin bersama, akhirnya kondisi keuangan kamu tidak pernah pulih. Lalu apa yang terjadi lagi di dalam momentum itu? Kehamilan masuk bulan ketiga. Itu sebenarnya aku dihadapkan dengan 2 pilihan. Saskia didiagnosa susio placenta yang 90% sudah. Kalau sampai ke titik 100, itulah yang mengakibatkan wanita hamil mengalami keguguran. Pada saat itu pilihannya adalah lanjut atau kita melakukan tindakan kuritesia. Satu hal yang aku tanyakan sama dokter pada saat itu, Dok, setelah dokter USG, apa yang dokter lihat? Bayi ini sehat atau enggak? Lengkap atau enggak dan sebagainya. Dokter bilang, Bang, semua organ lengkap, tidak ada yang kurang, dan kondisi dede bayi dalam keadaan sehat. Kalau seandainya boleh aku berbicara kayaknya tentang yang kita alami sekarang, kedua kalinya kita bisa dibilang jatuh ke lubang yang sama. Oke, sorry Aji, ini yang kamu ceritakan kehamilan anak keberapa? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Ya. Berarti anak jadi kan dari perkawinan sebelumnya Saskia ada satu anak, lalu bersama dengan Aji ada 4. Yang satu meninggal kan, Yang satu tahun kemarin. Yang tahun kemarin yang di dalam perut. Oke, jadi kita sedang langsung loncat ke anak yang kelima ini ya. Kelima untuk Saskia. Jadi aku bilang sama Saskia, ini yang kasih ini Allah, yang berhak mengambil pun Allah, bukan kita. Jadi Bismillah,
Setelah pasca kejadian itu, 1 bulan kemudian kita kembali ke dokter itu Kak. Melakukan USG kembali. Alhasil Masya Allah, solusio plasenta yang diagnosa sebelumnya itu 100% hilang, clean. Dokter tanya ke aku, apa yang abang lakukan di rumah? Aku bilang, yang aku lakukan sewajarnya umat muslim. Berdoa, sholat dan sebagainya, meminta yang terbaik. Itu hilang kayaknya. Di situ aku semakin tambah yakin bahwa memang ya insya Allah aku lewat ujian ini. Tapi pada saat 1 bulan kemudian setelahnya memburuk lagi keadaan Saskia. Aku jadi semakin mengerti dan semakin paham rezeki itu tidak hanya seputaran bentuk dalam uang. Jadi yang aku lakukan saat ini memang secara matematik tidak bisa menutup kebutuhan pada saat ini dalam arti penanganan untuk si kecil. Tapi ku persiapkan beberapa jalan keluar. Ku lakukan open donasi kembali. Ikhtiarku ku maksimalkan di sisi kanan. Yang dimana aku coba presentasi, aku coba masuk ke kawan-kawanku yang terdahulu yang dimana proyek ini, proyek itu. Tembus 1, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku bilang sama kawanku, gue butuh kerjaan, gue butuh penghasilan dimana seenggaknya kebutuhan dapur tertutupi dulu. Boleh cerita sedikit nggak? Ada apa sih? Apa yang terjadi dengan anakmu yang paling kecil ini? Kadar oksigen di dalam darah si bayi menurun drastis, that's why dibutuhkan tindakan transfusi darah immediately. Oke. Dan itu dilakukan transfusi bukan menggunakan darahku, Kak. Karena kan prosesnya mungkin aku juga baru tahu ternyata setelah dilakukan penarikan darah harus disterilisasi dan sebagainya, memakan waktu yang cukup panjang. Diambillah stok darah yang ada di rumah sakit, dilakukan transfusi ke si kecil. Setelah dilakukan transfusi, general check up kembali, terdapatlah virus dalam tubuh si kecil. Yang hidup, yang bisa merembet sewaktu-waktu ke organ yang lain. Yang membuat nantinya kinerja organ tersebut tidak maksimal dan sebagainya. Dan kondisi real saat ini adalah yang terbaru. Pembengkakan itu semakin menjalar kemana-mana, Kak. Jadi kalau misalkan di area antara dada dan perut itu sedikit membesar di bawah dada, terlihat seperti kantung gitu loh, Kak. Dan kalau dipegang itu sedikit mengeras sampai ada pembesaran di bagian pusar. Umur berapa bulan? Mau 4 bulan. Okay. Baik, itu kondisi yang terkini yang sedang kalian berdua jalani. 2021 tuh kamu kerja nggak, Sas? Aku sempat kerja karaoke ya, nyanyi di kafe sih. Karena kan memang Aji waktu itu sempat temannya juga sempat jatuh juga, nggak tahu mau gimana. Aku bilang, kamu ikhlas nggak kalau misalkan aku kerja? Aku coba pelan-pelan deh. Aku nyanyi di kafe, aku cari di mana yang terima, yang mau nyanyi. Aku bilang kayak gitu kan. Dan ya udah, mau nggak mau, aku harus siap juga buat bantuin suami aku sama untuk kebutuhan anak-anak aku. Kayak gitu sih. Lalu itu pada saat kamu menikah tuh 2021, terus punya anak, alhamdulillah nggak ada apa-apa, baik-baik semuanya. Lalu anak kedua lahir, baik-baik juga. Baik-baik. Hidup sudah tertata dengan baik juga. All good. All not too good, tapi everything is okay lah. Lalu anak keempat lah jatuhnya ya dalam pernikahan ini kan, berarti yang pertama, kedua, ketiga, lalu kehamilan Saskia yang keempat. Nah itulah donasi yang pertama. Boleh cerita sedikit what happened? Preeklamsia, hipertensi untuk ibu hamil yang harus daya monitornya sangat-sangat keras. 2 minggu bisa 3 kali seharusnya dilakukan cek rutinitas seperti itu. Itu kita tidak sanggup sampai papa bilang almarhum, papa rela nggak makan, tapi kalian harus tetap makan. Biar papa yang gugur kali ini. Kalian harus tetap maju melanjutkan kehidupan kalian. Jadi seorang ayah mengorbankan hidupnya untuk keluarga anaknya. Bukan seorang ayah mengorbankan hidupnya untuk anaknya, Kak. Seorang ayah mengorbankan hidupnya untuk keluarga anaknya.
Apa yang bikin kamu nangis? Teringat lagi. Jadi memang hubungan almarhum papa sama Saskia Kak Ke papa. cukup dekat. Karena di saat aku berjibaku dengan dunia yang ada di luar sana, yang menemani Saskia di rumah selain anak-anak ada papa. Jadi Saskia ini Masya Allah salah satu seorang manusia yang menerima kondisi papaku dalam keadaan apapun yang dimana sudah ada pembusukan di daerah ini Kak. Jadi area sektor ini tuh bolong udah, karena kanker kulit kan. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudariku di luar sana yang sedang atau pernah mengalami merawat orang yang kanker kulit, pasti paham aromanya tidak menyenangkan dan sebagainya. Sampai kita diusir dikarenakan aroma yang tidak menyenangkan tersebut dan sebagainya. Saskia ini tahan semuanya, Saskia ini jalani semuanya dengan gigih, membersihkan kotoran-kotorannya papa dan sebagainya. Mau Saskia untuk melakukan itu. Aji, kamu kan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mami. Ya. Di momentum seperti sekarang, di posisi hidup kamu, sejak Mami nggak ada sampai sekarang, kalau kamu bisa cerita, kamu mau ngomong apa ke Mami? Kalaupun aku mempunyai kesempatan seperti Kak Anya bilang, mau ngomong apa? Terima kasih Mami sudah mau menjadi ibu dari seorang Aji yang banyak sekali kesalahan yang pernah Aji lakukan kepada Mami. Sampai kalau misalnya aku pulang malam sekali, kenapa sih kok kamu selalu pulang malam? Kenapa sih kalau Mami telepon kamu? Ini pelajaran yang insya Allah bisa mengingatkan manusia-manusia kuat di luar sana. Ketika ada seorang ibu, kamu kenapa ya? Kalau Mami telepon kamu suruh pulang, kamu bilang Mami itu bawel. Kalau one day Mami nggak ada di hidup kamu lagi, kamu baru rasa. Itu betul Kak, it's true. Sekarang aku mau pulang, mau nggak akan ada Mami. Aku rindu melihat layar handphone ada bunyi telepon masuk, Mami. Pernah ada satu timeline aku tunggu, nggak pernah muncul momentum itu kecuali di dalam mimpi. Rindu melihat layar handphone Mami menelpon. Hal itu nggak pernah terjadi lagi. Jadi bagi siapa sahabat-sahabatku di luar sana yang masih mempunyai orang tua secara utuh atau semisal ibu masih ada, minta maaflah kalian. Manfaatkan momen berharga itu semaksimal mungkin. Karena ketika sudah lewat, nggak mungkin kita bisa kembali ke masa-masa yang dirindukan tersebut Kak. Aji, nanti saya akan nanya juga ini ke Saskia. Tapi apa yang bisa bikin kamu kuat seperti ini? Aku nggak kuat kan sebenarnya. Yang aku lakukan saat ini hanya pura-pura kuat. Nggak terlihat seperti itu. Air mata ini nggak akan pernah menetes lagi ketika aku harus menguatkan Akia, aku harus menguatkan Azalia, aku harus menguatkan Amina pada saat ini. Aku harus menjadi sosok yang paling kuat untuk mereka. Meski aku sebenarnya nggak kuat. Pengen rasanya ingin to tired for everything. Pengen pindah raga gitu. Cuman kan nggak mungkin Kak. Aku harus menyelesaikan sesuatu yang aku mulai. Itu adalah yang selalu Mami tanamkan ke aku dari dulu. Gimana pun caranya, gimana pun prosesinya, apapun yang hilang nanti dari dirimu, kau harus selesaikan apa yang kau mulai. Pada saat kamu ketemu Aji 2014 sampai memutuskan menikah di 2021, apakah Aji sebijaksana ini? Kalau dulu sih enggak sih Kak, sempat kita yang namanya, apalagi kalau kita yang namanya susah nggak mungkin munafik ya. Kita nggak ada yang namanya keributan, tuh pasti ada. Cuman saling menguatkan lagi balik gitu. Dan apalagi memang sih yang aku lihat dia udah benar-benar nggak kuat. Cuman terkadang aku coba kuatin dia, ternyata aku yang nggak kuat gitu. Karena jujur ya ini bukan drama atau gimana.
ini wallah nih demi Allah pun aku juga sempet kayak udah mau kan udah gak kuat lihat anak sakit kan, karena kan beruntun Kak, Anu meninggal, terus Allah kasih titipin lagi anak terus kondisi tapi sakit gitu, nggak kuat sebenarnya, aku udah gak kuat ya Allah, udah gak kuat maksudnya dengan keadaan seperti ini, terus apalagi kurang istirahat ya kan, apalagi udah tensi naik terus 200, aku udah ya Allah gak kuat aku gimana, gak kuat terus sampai bunuh diri. Akhirnya si Akia datang, jangan, dan Akia ke depan ditariklah si Aji, kamu mau ngapain ya, di situ aku nggak jadi bangkit lagi akunya gitu. I'm so sorry. Aji, kamu juga pernah kan masuk ke tahap sampai terpikir untuk mengakhiri hidup? Yes. Kapan? 2000. 20. Yang terbaru ini pada saat pandemi. 6 mau menuju ke 8 bulan kalau nggak salah. Karena aku nggak ngelihat jalan keluar pada saat itu. Memang untuk sebagian orang di luar sana nggak bisa diterima sama nalar atau logika, tapi yang mencegah pada saat aku ingin melakukan loncatan tersebut ya karena memang the realnya aku ngedengar suara mami aja. Itu yang ngebuatku nggak loncat, itu yang ngebuat aku sadar bahwa yang aku lakukan nanti ke depannya jika memang loncat aku nggak akan pernah lagi ketemu mami dengan cara apapun. Dan kasihan Akia. Intinya balik lagi, kamu harus menyelesaikan sesuatu yang kamu mulai dari awal. Kalian adalah pasangan suami istri yang benar-benar sudah bertemu dengan titik terendah dari fase perjalanan ini. Gak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga kalian kecuali kalian berdua dan Allah. Dan mungkin juga bahkan biasanya anak-anak hanya mengetahui sedikit. Tapi hari ini kalian hadir membawa cerita sambil berbagi supaya mungkin ada pasangan lain di luar sana yang mengalami fase yang sama beratnya seperti kalian. Walaupun ceritanya berbeda, saling menguatkan. Apa yang menguatkan kalian berdua bisa seperti ini? Apa yang membuat kalian masih bisa bersama seperti ini? Makanya aku selalu bilang sama Saskia, Kak, there must be a reason. All of us have reached this point. Nggak mungkin kalau nggak ada alasannya. Tinggal kita cari, kita tunggu. Aku percaya gini, setelah di luar ikhtiar maksimal yang kita lakukan, ada memang satu fase yang diharuskan sama Sang Pencipta, memang kita harus menunggu, Kak. Karena sesuatu yang kuciptakan untukmu, belumlah datang waktunya. Jadi mau apapun, sekencang apapun ikhtiar, nggak akan pernah kita bisa dapati itu, Kak. Makanya aku selalu percaya, Allah jadikan sebuah doa itu lebih kuat dibanding takdirnya. Itu aku selalu tekankan sama Saskia. Yang bisa mengubah takdir seseorang ialah sebuah doa. Tuhan yang menciptakan takdir, Tuhan pula yang bisa mengubah takdir tersebut. Atas doa hambanya yang percaya dengan keyakinannya tersebut. Karena pasti setiap orang kan kadar keimanan naik turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Aku paham Saskia merasakan apapun yang di dalam dirinya pada saat hari ini, detik ini, dan pun kemarin. Karena aku pernah ada di titik itu dan aku sendiri menghadapinya. Tidak ada orang lain pada saat itu. Cuman gimana caranya aku menguatkan Saskia. Alhamdulillah Allah beri kekuatan untuk aku menguatkan Saskia. Apapun yang terjadi, Saskia masih duduk di samping aku. Memang nampaknya perjalanan hidup yang dimiliki oleh Aji dan juga Saskia ini masih panjang sekali. Semoga kita mendoakan sih bersama, semoga keluar dari apa yang menjadi beban mereka segera. Tetap kuat satu sama lain. Tetap bersama.
Karena kita semua pasti menginginkan yang terbaik buat kalian. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih banyak juga kakak. Kayaknya terima kasih banyak. Daai TV, kalian luar biasa. Ini akan menjadi suatu lembaran di dalam suatu album ketika anak-anakku besar nanti melihat jejak-jejak digital papa dan mamanya. Luar biasa kayaknya. Terima kasih. Daai TV, amazing. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami pada kesempatan hari ini. Jadi buat pemirsa yang di luar sana yang mungkin sedang mengalami fase hidup yang sama beratnya dengan Aji, dengan Saskia, be strong. Akan kita lalui bersama. Jangan menyerah. Aji dan Saskia pernah sampai di titik terendah, hampir menyerah. Tapi mereka bisa hadir hari ini untuk bisa berbagi kisah karena ingin sekali, mungkin ini jalannya mereka, berbagi kisah untuk menguatkan satu sama lain, menguatkan Anda juga. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga kita berjumpa di lain kesempatan hanya di Hati ke Hati. Saya Anyi Dunov pamit, sampai jumpa.